CDN adalah Content Delivery Network, gunanya untuk mempercepat loading sebuah website. Oleh karena itu, jika pengguna A, kemudian pengguna B, lalu pengguna C melakukan request, maka pengguna A akan segera mendapatkan file yang tersimpan di data center 1 ini, yang berupa file statis tadi. Cloudflare akan melakukan scanning pada konfigurasi DNS yang telah kita setting sebelumnya di domain kita. Kita lihat, ternyata Cloudflare mendeteksi konfigurasi yang ada di domain kita. Jadi sini cek Linux server. Jadi teman-teman, Cloudflare ini juga berfungsi untuk mengurangi sudah masuk ya. Status kita latihan web .xyz sudah aktif. Sebelum kita lanjut, harap teman-teman subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar setiap update terbaru di channel ini bisa masuk di notifikasi kalian. Dan jika channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan domain kita dengan Cloudflare. Apa itu Cloudflare? Cloudflare adalah salah satu di antara layanan CDN yang populer. Jadi apa itu CDN? CDN adalah Content Delivery Network. Jadi kalau kita lihat pengertian dari CDN, ya, CDN adalah Content Delivery Network, gunanya untuk mempercepat loading sebuah website. Maka dia memastikan pengiriman konten statis dari lokasi server terdekat pengguna yang mengakses website tersebut. Jadi CDN adalah, ya, jika kita lihat CDN ini tujuannya untuk mempercepat loading website. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi misalnya kita mempunyai server, ya, ini adalah server, ya, server. Kemudian di sini kita mempunyai pengguna, ya, ini pengguna A, kemudian ini pengguna B. Server kita ini berlokasi di, misalnya, di Indonesia. Jakarta. Nah, ketika si A ini mengakses server kita, maka akan terjadi permintaan dari lokasi si A ini menuju ke server kita yang berada di Jakarta. Jadi ketika si A ini masih berada di Indonesia, ya, di Indonesia, misalnya dia di Bandung, maka si A ini dia akan melakukan request ke server kita yang berada di Jakarta. Lalu server kita akan mengirimkan respon ke browser, ya. Ini adalah browser si A, maka website kita akan tampil di browser si A. Nah, ketika ada pengguna lain yang juga melakukan request, ya, ke server kita, ini si B, kemudian ini adalah browsernya, ya, browser. Ternyata si B ini berasal dari, misalnya, Eropa. Italia misalnya. Nah, maka si B ini browsernya akan mengirim permintaan ke server kita
lalu server kita akan mengirimkan respon kembali ke browser si B yang berada di Eropa. Nah, untuk waktu respon dari server kita ke browser si A ini akan lumayan cepat ya. Kita anggap saja 1 detik. Ini karena kita masih berada dalam satu wilayah di Indonesia, Jakarta, dan Bandung. Adapun jika pengguna kita berada di Eropa misalnya, di Italia, kemudian server kita berada di Jakarta, maka disinilah masalah mulai terjadi. Semakin banyak request yang dilakukan oleh si B, semakin banyak juga respon yang dibutuhkan untuk dikirim kepada browser si B dari server kita di Jakarta. Disinilah traffic ini akan berperan besar untuk mempengaruhi lama dari loading website kita di internet. Oleh karena itu, ini jika kita membandingkan load server si A dan si B, maka itu biasanya akan berbeda. Ya, di sini bisa jadi 3 sampai 5 detik. Nah, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh CDN? CDN itu adalah sebuah layanan yang berfungsi untuk mendistribusikan. Jadi ini adalah Content Delivery Network. Jadi fungsinya adalah untuk mendistribusikan konten kita, ya, konten kita ke seluruh pengguna dengan lokasi yang terdekat. Jadi ini konten kita, kemudian dia akan mendistribusikan konten kita itu ke lokasi yang terdekat dari pengguna kita. Jadi misalnya pengguna kita si A berada di Jakarta, kemudian si B berada di Italia, kemudian si C berada di Brasil misalnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh CDN? Ya, CDN akan melakukan percepatan traffic, ya, percepatan traffic dari server kita menuju ke browser pengguna kita. Bagaimana caranya? Nah, CDN memiliki data center di berbagai daerah atau regional di seluruh dunia. Ya, jadi ini CDN, maka ini adalah data centernya, ya, data center Asia, data center Eropa, data center Amerika. Nah, ketika kita memiliki pengguna si A, ya, ini A, kemudian ini B, kemudian ini si C. Ketika si A melakukan request ke website kita, si A ini berasal dari Jakarta, ya, maka si A akan melakukan request ke data center yang terdekat dari lokasinya. Maka si A akan melakukan request ke data center Asia dari CDN tersebut. Adapun si B, jika dia tinggal di Italia, maka si B akan melakukan request konten kita dari data center Eropa milik CDN tersebut. Adapun si C, misalnya jika dia tinggal di Brasil, maka ketika dia melakukan request ke server kita, maka requestnya akan diteruskan ke data center CDN tersebut yang berada di Amerika. Nah, hal ini akan mempercepat distribusi traffic
dari server kita menuju ke masing-masing pengguna kita. Oleh karena itu, konsepnya akan berjalan seperti ini. Server kita, ini server, kemudian kita akan hubungkan dengan layanan CDN, kemudian layanan CDN ini lalu akan mendistribusikan konten kita melalui data center mereka masing-masing. Mengenai data center CDN ini, Cloudflare sendiri memiliki beberapa data center. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, ini adalah peta dari data center yang dimiliki oleh Cloudflare. Kita lihat Cloudflare data center. Ini ada banyak titik ya. Jadi ketika orang mengakses dari sini ya, maka requestnya akan diteruskan ke yang terdekat ya. Kalau orang itu tinggal di sini, maka requestnya akan diteruskan ke data center yang terdekat. Nah, setiap data center ini akan saling terhubung dengan layanan CDN tersebut. Jadi Cloudflare akan menghubungkan setiap data center di layanan mereka sehingga konten kita akan terdistribusi dengan baik di semua data center yang dimiliki oleh Cloudflare. Maka itu sebabnya mengapa menggunakan Cloudflare di dalam website kita itu sangat dianjurkan, karena sangat bermanfaat untuk percepatan traffic kepada pengguna kita yang ada di berbagai tempat di seluruh dunia. Baik kawan-kawan, kita coba login ya. Nah, kali ini kita akan menghubungkan domain kita dengan layanan Cloudflare. Sebelumnya kita telah membuat beberapa website, diantaranya latihanweb.xyz dan juga ledakan omsetmu.xyz. Nah, server ini belum dihubungkan dengan layanan CDN apapun. Jadi domain ini hanya langsung terhubung dengan server yang kita buat sebelumnya. Jadi jika kita lihat ya, secara sederhana, jika kita mengakses sebuah website, ketika kita membuka sebuah domain ya, domain, maka kita akan mengatur domain tersebut untuk langsung terhubung ya dengan server kita dengan pengaturan yang ada di DNS ya, DNS atau domain name server. Nah, di sini biasanya kita akan menghubungkan domain kita itu dengan konfigurasi A, kemudian merujuk ke IP server kita, sehingga kita mengakses domain abc.com, maka secara otomatis DNS server ini akan mengarahkan request kita ini menuju IP server yang ada di konfigurasi DNS tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin menghubungkan dengan Cloudflare kita ya? Jadi kita memiliki akun Cloudflare, lalu kita ingin menghubungkan domain kita dengan Cloudflare tersebut. Nah, konsepnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah domain ya. Ini adalah Cloudflare ya, Cloudflare, dan ini adalah server kita. Jika biasanya ya domain kita langsung mengarah ke server ya, kali ini
Cloudflare akan langsung kita arahkan ke server kita. Jadi melalui setting DNS di Cloudflare, kita akan mengarahkan server kita ini menuju Cloudflare ya. Kita akan mengarahkan pointer A itu menuju ke IP server kita. Nah, lalu bagaimana dengan domain kita? Bagaimana domain kita bisa mengakses server kita? Nah, caranya adalah kita akan memutus relasi ini. Kita akan menghubungkan domain kita menuju ke Cloudflare ya. Jadi jika kita menghubungkan domain kita ke Cloudflare, maka setting yang ada di domain kita itu menjadi name server dari Cloudflare ini ya, name server. Jadi domain kita akan memiliki konfigurasi name server dari Cloudflare. Oleh karena itu ketika seseorang mengakses domain kita, maka dia diarahkan ke layanan CDN dari Cloudflare. Nah, baru setelah itu Cloudflare akan melakukan request ke server kita. Nah, ketika server kita memberikan respon, lalu server kita akan kembali mengirimkan ke Cloudflare, lalu kemudian Cloudflare yang akan mendistribusikan ke data center masing-masing yang terdekat. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Cloudflare terhadap konten kita? Cloudflare ya akan melakukan caching. Jadi caching adalah penyimpanan sementara di data center yang dimiliki oleh Cloudflare tersebut ya. Ini data center 1, data center 2, data center 3. Nah, semua file-file statik yang sering diakses, misalnya file CSS, HTML atau JavaScript dan lain-lainnya, semua file-file statis ya, mungkin saja sering kita akses dan itu jarang berubah, akan di caching di masing-masing data center ya, akan disimpan di data center 1, data center 2, data center 3 dan data center lainnya. Oleh karena itu, jika pengguna A, kemudian pengguna B, lalu pengguna C melakukan request, maka pengguna A akan segera mendapatkan file yang tersimpan di data center 1 ini yang berupa file statis tadi. Nah, sisanya baru kemudian kembali di request ke server kita ya, server kita. Demikian juga si B, file-file statis ini karena sudah tersimpan di data center ini, maka langsung didistribusikan menuju ke browser si B sehingga hasilnya akan sangat cepat. Demikian juga dengan request dari si C, data center 3 akan langsung mendistribusikan file-file statis itu di browser si C, sehingga untuk file yang sering diakses tersebut loadingnya akan sangat cepat, sehingga hampir-hampir jika kita melakukan request sepertinya loadingnya hanya sepersekian detik. Apalagi browser sendiri sebenarnya akan melakukan caching ya, internal di dalam sistem mereka. Jadi browser pun melakukan caching, sehingga ketika browser masih memiliki file-file tersebut di dalam caching browser tersebut, maka tampilan dari request dari pengguna tersebut hanya dilakukan untuk file-file yang tidak berada di dalam caching tersebut.
Oleh karena itu mari kita setting domain kita. Kita lihat di sini ini adalah latihanweb.xyz ya. Nah, ini ledakan omsetmu.xyz. Sekarang kita coba hubungkan. Coba kita add site ya. Ledakan omsetmu.xyz. Add site, kemudian ledakan omsetmu.xyz. Kita add site, lalu kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita memilih plan yang akan kita gunakan di dalam layanan Cloudflare ini. Cloudflare memiliki beberapa pilihan. Ada Pro $20 per bulan, kemudian bisnis, dan juga enterprise. Nah, di sini juga kita memiliki pilihan untuk memakai layanan yang gratis, tentu dengan beberapa batasan. Sekarang kita pilih ini aja. Cloudflare akan melakukan scanning pada konfigurasi DNS yang telah kita setting sebelumnya di domain kita. Nah, kita lihat, nah, ternyata Cloudflare mendeteksi ya konfigurasi yang ada di domain kita. Jadi kita lihat ini ledakan omsetmu.xyz. Coba kita lihat ya. Kita kelola domain. Di sini kita lihat di DNS management. Nah, ini kita lihat ada 3 ya. Ada all record dengan nilai dari IP server kita, kemudian CNAME, dan juga untuk subdomain kita. Nah, ketika kita lihat di sini, ledakan omsetmu akan mendeteksi ini ya, mendeteksi record ini dan CNAME. Untuk subdomain, untuk ini sepertinya belum dideteksi oleh ledakan omset, namun kita bisa tambahkan kemudian. Kita lanjut saja. Kita lihat di sini proxy status ini proxy ya. Jika demikian, maka ini artinya semua trafik ke server kita akan melalui layanan Cloudflare terlebih dahulu, lalu kemudian diteruskan ke server kita. Jadi jika kita klik seperti ini, ketika berwarna abu-abu, maka ini artinya trafiknya tersebut tidak akan menggunakan layanan CDN, tetapi langsung menuju ke server kita ya. Oke, kita aktifkan saja, kemudian continue. Nah, kita lihat remove the following name server. Jadi name server yang ada di sini yang sebelumnya kita gunakan, kita akan ganti dengan name server yang diberikan oleh Cloudflare. Ini bertujuan agar trafik yang sebelumnya ketika kita mengakses domain ini langsung menuju ke server kita akan melalui layanan dari CDN ya. Jadi alurnya akan seperti ini. Domain ketika di request sebelumnya langsung ke server ya. Nah, sekarang domain akan menuju ke Cloudflare, lalu kemudian ke server. Ketika kita aktifkan tadi proxy ya, yang warna kuning itu proxy, maka trafik dari sini akan melewati Cloudflare lalu ke server. Namun jika kita nonaktifkan, maka trafik dari sini akan langsung menuju ke server kita. Jadi kita aktifkan, kemudian kita ganti name servernya. Coba kita ganti ya. Kita ganti, kemudian ini juga kita copy, lalu kita copy kembali, kemudian kita update.
Jika kita sudah ganti, ya, kemudian di sini kita bebas untuk menghapus. Ya, ini bisa kita hapus. Mengapa? Karena semua konfigurasi DNS telah masuk di konfigurasi Cloudflare kita. Nah, kita lihat save your change. Kemudian akan memakan 24 jam paling lama untuk update dengan nama server kita. Kita down check name server, kemudian kita finish later atau get start. Kita finish later saja. Nah, di sini settingnya sudah ada, ya. Kita lihat ini proxy, berarti layanannya aktif. Jika kita sudah menerima email, maka itu berarti koneksi Cloudflare kita dengan domain kita telah berhasil. Kita tunggu saja. Kita juga bisa mengecek kembali sini, cek name server, ya. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa setting yang harus kita review. Kita bisa klik ini, kemudian get start. Nah, jika kita aktifkan otomatis, ya, HTTPS rewrites, maka otomatis semua traffic yang menggunakan HTTP akan dialihkan menjadi HTTPS. Ya, kita aktifkan saja. Kemudian always use HTTPS, ya. Kita langsung aktifkan saja HTTPS karena kita ingin penggunaan Cloudflare kita ini lebih aman, ya. Kemudian kita save, auto minify. Jadi untuk file yang berupa JavaScript, CSS dan HTML, maka Cloudflare memiliki layanan untuk minify atau untuk mengecilkan ukuran dari source code tersebut. Ini bermanfaat untuk mengurangi waktu dari loading website kita. Jika kita aktifkan, maka secara otomatis semua file JavaScript, CSS dan HTML akan dikurangi ukurannya oleh Cloudflare. Kemudian dengan itu baru diteruskan ke pengguna kita. Kita aktifkan saja, kemudian kita save. Lalu kemudian kita lihat broadly. Broadly ini adalah mempercepat load time untuk pengguna HTTPS traffic. Kita save saja. Ini adalah sebuah algoritma untuk kompresi dari HTTPS traffic dari Cloudflare. Kita save saja, kemudian kita finish. Jadi konfigurasi yang tadi itu bisa kita ubah di beberapa pilihan menu yang ada di sini. Untuk teman-teman yang masih melakukan pengembangan website dan mungkin saja file-file yang di website teman-teman masih terjadi perubahan yang signifikan atau frekuensi perubahannya masih sering, maka teman-teman bisa melakukan, ya, setting di sini untuk menonaktifkan, ya, untuk menonaktifkan layanan CDN ini untuk sementara. Kita lihat development mode. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, maka secara otomatis semua file yang ada di server kita tidak akan di caching ke data center dari Cloudflare, sehingga kita langsung bisa melihat update terbaru dari file-file tersebut. Namun ini hanya berlaku sampai 4 jam, ya. Jadi ketika lewat dari 4 jam, ini otomatis akan off kembali dan kita harus aktifkan lagi jika kita ingin melakukan development mode. Sekarang kita nonaktifkan saja, ya. Ini untuk menghapus semua caching yang ada. Jadi mungkin saja teman-teman mengupdate sebuah file dan ternyata ketika teman-teman akses
filenya belum berubah. Apa yang terjadi? File di server teman-teman sudah berubah sama sekali. Jadi betul-betul sudah berubah, dan ternyata ketika diakses di pengguna yang lain masih belum berubah. Nah, kita bisa hapus caching dari data center Cloudflare tersebut, karena bisa saja data center Cloudflare tersebut masih menyajikan file yang berada di penyimpanan mereka tanpa meminta request ke server kita terlebih dahulu, padahal filenya sudah terupdate, namun file yang tersimpan di caching dari data center Cloudflare tersebut masih belum terupdate, sehingga kita bisa purge everything ya. Ini untuk menghapus semuanya. Adapun ini kita bisa menghapus beberapa alamat yang mungkin saja menurut kita itu perlu untuk dihapus. Ini bisa berdasarkan URL-nya. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa menu, ada SSL, DNS, firewall. Ya, ini sangat bermanfaat. Analytics, dan di sini juga untuk masalah keamanan kita juga sangat terbantu, karena untuk Cloudflare ini memiliki layanan untuk anti DDoS ya, DDoS protection ya. Nah teman-teman, ini bisa kita hapus ya. Adapun subdomain ini nanti bisa kita tambahkan. Kita lihat dulu subdomainnya. Subdomain ledakan omsetmu. Kita lihat ini begini ya, masih ada koneksi. Nah, kemudian kita coba hapus semua ya, delete all, hapus saja. Kita lihat ini sudah ada ya, ledakan omset sudah, statusnya sudah aktif. Nah kita lihat di sini, coba kita refresh, kita lihat di sini statusnya sudah aktif. Teman-teman, kita di sini bisa lihat untuk setting dari SSL atau TLS. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan, ada off. Jika kita pilih off, maka traffic kita tidak akan dilakukan enkripsi sama sekali. Kemudian fleksibel, ini adalah mengenkripsi traffic antara browser kita dan Cloudflare ya. Ini dari browser kita ke Cloudflare ya. Kita lihat di sini browser ke Cloudflare. Jika full ya, maka kita lihat semua traffic kita akan dienkripsi, baik dari browser ke Cloudflare, lalu kemudian dari Cloudflare ke server kita ya. Kemudian jika ini, maka ini sama dengan yang full tadi, namun ini membutuhkan Cloudflare Origin CA Certificate on the server. Jadi kita harus menginstal sertifikat dari Cloudflare di server kita. Jadi kita pilih ini saja, karena sebelumnya kita telah memiliki sertifikat yang kita buat di Cyberpanel untuk SSL-nya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan lihat di situ. Kita telah membuat website ledakan omset untuk XYZ di Cyberpanel, kemudian menginstal SSL untuk website tersebut. Baik teman-teman, ini sudah full ya. Kita lihat kembali ledakan omset.xyz. Kita lihat ya. Nah, ini sudah aktif. DNS, kemudian kita tambahkan di sini ya, subdomain, kemudian kita bisa masukkan IP-nya 121.4.472.05 dan kita bisa save. Oke itu teman-teman, kemudian kita coba koneksikan ini latihan web.xyz ya, latihan.xyz. Kita add site, dan kita pilih ini, kemudian continue, kemudian Cloudflare akan memeriksa konfigurasi DNS yang telah ada sebelumnya, lalu kemudian mengimport
konfigurasi tersebut masuk ke dalam konfigurasi dari Cloudflare tersebut. Kita tunggu sejenak. Nah, kita lihat konfigurasinya sudah masuk, ternyata hanya ada satu, yaitu pointer A record dengan konten dengan IP server kita. Kita lihat A record dengan IP server kita. Kita lihat di sini latihan web, kita kembali lihat konfigurasinya. Kemudian kita continue. Nah, selanjutnya kita akan ganti dengan name server dari Cloudflare. Kita lihat latihan XYZ, kita ganti di sini. Kemudian yang kedua, kita copy lagi, kita ganti lagi, kemudian kita update. Nah, setelah itu kita bisa ke DNS management. Di sini kita lihat, kita bisa hapus, delete all. Kita tunggu. Nah, kita klik done, kemudian kita get start. Kita lakukan konfigurasi seperti sebelumnya. Kita aktifkan, kemudian kita save. Kita minify, save lagi, dan kita save, lalu finish. Nah, sekarang tinggal kita tunggu, butuh beberapa menit hingga 24 jam maksimal. Nah, di sini kita lihat masih terjadi proses penghapusan record dari DNS. Kita coba refresh. Kita lihat ternyata Niaga Hostel juga menggunakan CDN dari Cloudflare. Masih belum ya, kita kembali hapus. Nah, kita lihat sudah terhapus, name servernya sudah oke. Oleh karena itu kita tunggu saja status aktif dari website kita yang latihan web.xyz. Jadi teman-teman, Cloudflare ini juga berfungsi untuk mengurangi bandwidth dari server kita. Jadi kalau kita memiliki hosting, biasanya kita akan memiliki batasan berapa banyak bandwidth per bulan yang bisa kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan layanan Cloudflare ini, kita akan terbantu dengan berkurangnya request terhadap bandwidth kita. Kenapa? Karena request yang dilakukan oleh pengguna kita kebanyakan didistribusikan langsung dari data center Cloudflare. Tidak semua traffic yang di request oleh pengguna kita akan diteruskan ke server kita. Ini artinya jika pengguna kita melakukan request satu halaman, kemungkinan besar 70 atau 60% itu didistribusikan oleh Cloudflare, sehingga sisanya baru kemudian diteruskan ke server kita. Ini berarti akan mengurangi penggunaan bandwidth kita secara signifikan, terutama jika pengguna kita sangat banyak dan berada di lokasi yang berbeda-beda. Kita coba ya, domain latihan web. Belum ya teman-teman, kita masih menunggu. Bagi teman-teman yang menggunakan CyberPanel, maka teman-teman bisa login. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian DNS, di sini ada Cloudflare. Jadi setiap teman-teman melakukan penambahan website ataupun subdomain ataupun menghapus website, maka teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi ulang di Cloudflare teman-teman. Jadi secara otomatis CyberPanel akan melakukan sinkronisasi
terhadap konfigurasi DNS dari Cloudflare kita, sehingga otomatis record yang tidak terpakai akan dihapus oleh cPanel di dalam konfigurasi Cloudflare kita. Yang kita perlukan hanya email kita yang kita gunakan di akun Cloudflare kita, kemudian API token. API token ini kita bisa masuk ke sini, kemudian get your API token. Kita bisa klik. Nah, teman-teman, kita bisa create token ya. Di sini kita bisa create token. Nah, kemudian kita bisa lihat kita mau melakukan apa ya. Jika kita ingin melakukan edit zone DNS, maka kita bisa gunakan ini. Nah, yang lain juga seperti itu. Atau kita bisa membuat sesuai dengan kemauan kita. Misalnya kita zone DNS aja, use template ya, all zones, kemudian kita continue, kemudian create token. Nah, di sini kita bisa copy token kita, lalu kita bisa masukkan ke sini ya. Lalu kita bisa pilih enable, lalu kemudian save. Oke teman-teman, sesederhana itu. Teman-teman, jika kita lihat di sini statusnya masih pending name server ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, teman-teman, di sini kita lihat kembali sudah masuk ya. Status kita latihan web.xyz sudah aktif. Teman-teman, di sini ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana penggunaan CDN. Kita lihat di sini server kita, kemudian ketika ada pengguna kita yang ingin melakukan request, ketika kita tidak menggunakan CDN, maka alurnya seperti ini ya. Server, semua pengguna akan melakukan request ke server. Nah, ketika pengguna menggunakan CDN, jadi ketika layanan website kita hubungkan dengan CDN, maka alurnya jadi seperti ini. Ini ada data center atau edge server ya. Jadi ini, maka ketika ada dua pengguna yang tinggal di sini, dia akan melakukan request ke data center yang terdekat. Demikian juga tiga pengguna ini, kemudian ini semuanya masing-masing melakukan permintaan langsung ke data center tersebut, lalu kemudian diteruskan ke server kita. Jadi seperti itulah bagaimana alur dari layanan CDN. Oke teman-teman, jadi statusnya sudah aktif, kemudian caching kita bersihkan dulu, makan waktu 30 detik untuk terjadi perubahan. Nah, semua website kita ini sudah kita koneksikan, dua website ini dengan layanan Cloudflare. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Di lain waktu kita akan belajar bagaimana konfigurasi dari Cloudflare. Ini ada beberapa menu, kita akan coba explore bagaimana konfigurasi dari masing-masing menu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.